きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Sebulan pun berlalu begitu saja. Mungkin karena udara dingin yang mulai datang ke kota. Tapi sekarang semua orang mulai memesan kopi panas. Ketenangan dan kedamaian pun kembali dan menyelimuti seluruh kota. Dan terlihat anak-anak kelas 1 sedang ngopi bersama di kafe Potos. Tiba-tiba Kunuki dengan suara lantang mengatakan, "Seperti yang sudah kubilang, aku serius. Aturan patroli yang sekarang harus diubah." Seketika mendapat omelan dari Kotoha. "Berisik, mau berapa kali ku katakan sih? Kalau nggak bisa tenang, keluar lewat pintu itu." Seketika Kunuki lalu menciut. "Maaf, aku kebawa emosi dikit." Asusawa lalu mengatakan, "Serius dah Kunuki, kau selalu semangat banget ketika bahas ginian." Kunuki menjawab, "Diam, memang begitu sifatku." Teman-teman mengatakan, "Tapi aku ngerti maksud yang mau Kunuki sampaikan. Sama, menurutku kita harus ngasih tahu orang-orang di sisi timur." Sakura lalu merespon, "Memangnya masalah apa? Siapa peduli berapa banyak yang datang ke kita? Kita tinggal ajar semua yang datang kan?" Teman-teman dengan kesannya lalu merespon, "Nggak semua orang punya otot sebagai otak kayak kau bego." Kotoha pun semakin tambah kesal. "Aku bilang diam." Aku sudah muak melihat Kotoha seperti itu. Yusurya pun seketika lalu akan keluar dari kafe. Maafkan aku, aku akan pergi." Kotoha pun, "Ya ampun, maaf teman Yusurya. Oke, cukup, udah ya." Mereka pun lalu menyapa teman-teman Sakura. "Hei, semuanya sudah di sini." Momichikawa mengatakan, "Berhenti membuat Kotoha-san marah." Kunuki, Mereka lalu menyambut kedatangan Momichikawa dan kawan-kawan. "Kalian datang pas banget. Sini gabung rapat. Orangnya banyak banget di sini." Mereka semua lalu memberi tempat untuk Momichikawa dan kawan-kawan. "Rapetin, geser dikit." Asusawa mengatakan, "Momichikawa, jangan berdiri jauh-jauh. Sini duduk." Momichikawa menjawab, "Aku di sini saja, nggak apa-apa. Soalnya udah sesak banget." Asusawa mengatakan, "Di sini masih ada tempat." Momichikawa menjawab, "Berhenti bercanda, pikirin juga perasaanku. Dengan badan segede ini." Kunuki mengatakan, "Kok nggak bisa diskusi yang benar kalau nggak dempet sama teman-temanmu?" Momichikawa menjawab, "Kayaknya nggak perlu dah." Dan seketika Kotoha sudah menyiapkan kopi untuk Momichikawa. "Nih." "Oh, makasih ya." Akhirnya Momichikawa duduk di meja bar itu saja. Mereka pun lalu mengobrol. Momichikawa mengatakan, "Oh ya, makasih sudah ngajarin aku bikin omres waktu itu." Kotoha menjawab, "Udah kau coba buat sendiri?" "Ya." "Gimana hasilnya?" "Kelihatannya simpel, tapi ternyata banyak juga yang harus diperhatikan ya." "Iya, aku baru nyadar omres buatanku dibungkus telur tipis. Susah ya, biar nggak sobek pas dibuka kan?" Momichikawa menanggapi, "Omresku nggak sobek sama sekali. Mungkin aku emang lebih jago." Mendengar itu, Kotoha lalu mengangkat teflonnya sembari tertawa sinis. Momichikawa lalu mengatakan, "Maaf, tadi cuma bercanda." Kunuki lalu memanggil Momichikawa. "Momichikawa, sini gabung sama kami." Kotoha yang masih mengangkat teflonnya lalu menoleh ke Kunuki. Kunuki pun seketika lalu menciut. "Maaf." Dengan suara lirih mengatakan, "Mungkin dia emang beneran benci sama aku." Sakura pun memberitahu ke Kunuki, "Enggak tuh, dia emang selalu begitu." Nire mengatakan, "Dia selalu seperti itu padamu karena kau selalu membuatnya kesal, Sakura." Kunuki pun masih menambah-nambahi, mengatakan, "Bukan hanya itu, ada alasan lain. Kenapa aku yakin dia benci aku? Setiap kali aku pesan omres, porsiku selalu lebih kecil." Sakura mengatakan, "Apa?" Nire, Kayaknya nggak gitu deh." Sakura mengatakan,
kau peduli banget hal kayak gitu ya? Su mengatakan, Kunuki bisa ngomongin hal yang mengejutkan juga ya. Kunuki pun tambah semakin kesal. Diamlah. Kotoha pun kembali melirik ke Kunuki, sembari menepuk-nepuk teflonnya itu. Dan itu membuat Kunuki diam. Momichikawa yang melihat Kotoha lalu menanyakan, ada apa lagi? Kenapa senyum-senyum kayak gitu? Kotoha pun menjadi salah tingkah. Sembari membayangkan Sakura, Kotoha mengatakan, itu Sakura. Belum lama ini, dia bilang kalau dia cuma ngomong sama anak cowok di kelasnya. Aku bilang ke dia kalau dia harus punya teman dengan orang lain juga. Kalau dia mau suatu hari nanti naik ke puncak sekolahan. Dan sekarang gak butuh waktu lama sampai semuanya berubah jadi seperti ini. Kelihatan jelas seberapa kerasnya dia berusaha. Memang mengesankan sih. Sembari tersenyum, Momochika menjawab, iya. Kotoha pun lalu teringat cerita dari Umemiya saat menceritakan Momochika dan Sakura. Dia mengatakan dalam hatinya, aku dengar mereka jadi teman setelah berkelahi. Jadi kayaknya emang bener ya. Kotoha lalu menanyakan Momochika kembali. Oh iya, omres itu makanan favorit Sakura. Bagus juga. Itu pun membuat Momochika sampai kesal. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Seketika Kunuki lalu berteriak, Momochika, diam. Momochika dengan kesalnya membalas, aku gak mau dengar itu darimu, Cok. Setelah beberapa saat, malam pun sudah tiba. Mereka semua sudah keluar dari kafe Potos dan akan kembali pulang. Salah satu mengatakan, duh, dingin banget malam-malam sekarang, makin dingin ya. Kotoha yang sudah keluar dari kafe mengatakan, hati-hati di jalan pulang ya. Asuha menanggapi, terima kasih kopinya. Kunuki mengatakan, terima kasih sudah menjamu kami. Mereka semua lalu akan pulang dengan arah yang berbeda. Asusawa mengatakan, kami lewat sini. Nira mengatakan, kami ke arah sini. Suho mengatakan, sampai ketemu besok semuanya. Nira mengatakan, selamat malam, Sakura. Bye. Anze mengatakan, sampai ketemu di sekolah. Akhirnya mereka berjalan pulang ke arah masing-masing. Suho dan Nira yang berjalan bersama. Nira mengatakan, wah, tadi suasananya panas banget ya. Suho menanggapi, benar. Nira mengatakan, tapi menurutku itu hal yang bagus, bahwa semua orang bisa seantusias itu saat membahas hal serius. Suho menanggapi, aku setuju. Nira mengatakan, kelompok Kunuki-san penuh semangat dan tulus. Kelompok Asusawa ramah dan fleksibel. Kelompok Yusuriya lembut dan waspada. Dan lagi, di angkatan ini, kita punya Sakura dan Momochika yang akhirnya saling memahami. Dan kelas kita juga hebat kok. Suho menanggapi, oh, syukurlah. Kupikir kau benar-benar lupa sama kami. Nira mengatakan, hei, dan tentu saja ada banyak orang hebat di kelas tingkat atas. Aku sadar kembali hari ini betapa bahagianya aku. Karena bisa menjadi bagian dari angkatan ini, aku yakin kita bakal meninggalkan warisan yang luar biasa. Sebenarnya kita yang akan mewujudkannya. Jadi, Suho, ayo teruslah berjuang. Kita lakukan bersama. Mendengar itu, Suho pun sedikit bengong dan lalu tersenyum. Suho mengatakan, kalau begitu, kau memiliki peran yang sangat penting, Mirai. Kau sebaiknya latihan lebih keras lagi. Mirai menanggapi, mohon bantuannya ya. Mirai pun lalu berlari untuk rumahnya, sembari mengatakan, baiklah, sampai ketemu besok, Suho. Suho menanggapi, iya, sampai ketemu besok. Namun tidak tahu kenapa, Suho yang masih melihat Mirai, Suho masih terdiam di situ. Dan lalu menatap ke arah bulan. Suho mengatakan, indah sekali. Pagi pun sudah tiba dengan cuaca
hujan yang sangat deras. Nire yang sudah sampai di sekolahan melihat Sakura basah kuyup. Nire menanyakan, "Sakura, selamat pagi." "Wow, kok basah kuyup?" Sakura menanggapi, "Sialan, payungnya nggak guna sama sekali." Nire menanggapi, "Apa kau butuh handuk? Aku punya cadangan, makasih." Dan ternyata yang lainnya pun juga kehujanan. "Aku juga kehujanan, sepatuku basah kuyup." "Sama bro, baju dalamku juga sampai basah." Sakura pun lalu duduk di bangkunya dan menanyakan, "So di mana? Dia masih belum datang?" Kiryu menjawab, "Iya ya." Tetsuki pun sampai kaget. Nire menanyakan, "Ini nggak biasa. Menurutmu apa dia sakit?" Sakura menanggapi, "Dia nggak bisa sakit." Kiryu menanggapi, "Wah, jahat banget." Sakura lalu menanyakan, "Apa dia ada ngecat siapapun dari kalian?" Nire menjawab, "Enggak, kayaknya sih enggak. Aku udah chat dia." Dan waktu pun terus berlalu. Sugiura mengatakan, "So sama sekali nggak datang." Kiryu, "Iya." Nire, "Dan dia juga belum membalas." Sakura mengatakan, "Hal kayak gini memang bisa terjadi." Nire pun bertanya-tanya, mengatakan dalam hatinya, saat itu kami tidak pernah membayangkan apa yang mungkin saja sedang menunggu kami. Wah. Hari pun sudah berlalu. Di pagi hari, di saat Sakura akan berangkat ke sekolah, terlihat Sakura masih terus menelponi Suho berulang kali. Namun, telepon dari Sakura tidak diangkat sama sekali. Sakura pun sampai kesal. Cah, apa yang sebenarnya sedang dia lakukan? Setelah beberapa saat, Sakura sudah tiba di sekolahan. Di saat membuka pintu kelas, semua mata tertuju kepada Sakura. Teman-teman mengira itu adalah Suho. Sakura lalu mengatakan, "Maaf, aku bukan yang kau harapkan datang." Nire pun sampai malu. Aku bukan bermaksud seperti itu." Sakura menanggapi, "Ya udah deh, aku ngerti." Anse lalu mengatakan, "Jangan bete gitu dong. Nire cuma lagi khawatir." Sakura menjawab, "Siapa juga yang bete?" Sakura yang melihat ke arah tempat duduk Suho, Takanashi lalu mengatakan, "Suho, dia juga nggak masuk lagi hari ini. Ini sudah hari ketiga loh." Kurita mengatakan, "Chat kita aja nggak dibuka." Kiryu mengatakan, "Serius deh, aneh banget." Kakiuchi mengatakan, "Nggak biasanya Suho mengabaikan chat kita." Sugiura menanggapi, "Iya, dia orangnya selalu perhatian sama hal kayak gitu." Anse mengatakan, "Aku juga sudah telepon, tapi nggak diangkat." Nire mengatakan, "Dia itu rajin dan biasanya cepat ngebalasnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya." Nire pun sampai overthinking. Kalau dia bahkan nggak baca chatnya, berarti mungkin dia pingsan di suatu tempat sendirian. Kiryu pun lalu menanggapi, "Sudah 3 hari loh, pasti ada yang menyadari kalau begitu." Nira menjawab, Itu benar juga sih. Kalau begitu, mungkin ponselnya rusak." Sugira menanggapi, "Terus apa hubungannya dengan gak masuk sekolah?" Nira menanggapi, "Kurasa begitu." Nira pun masih terus overthinking. Mungkin dia diculik." Sakura pun lalu berteriak, "Gak mungkin, dia bukan tipe orang yang gampang diculik, cok." Sial, kita gak bakal dapat jawaban kalau cuma debat begini." Anse menanggapi, "Ya, tapi memangnya kita bisa apa?" Sakura menanggapi, "Karena kita harus patroli setelah kelas. Bisa, kuserahkan urusan ini ke kalian. Nire, cari alamat Suho. Kau punya waktu sampai jam pelajaran selesai." Nire menjawab, iya." Sakura masih mengatakan, "Kalau dia nggak mau jawab, kalau begitu kita langsung saja ke rumahnya sekalian." Mendengar itu, mereka semua pun sampai kaget. "Hah?" Nira lalu mengatakan, "Aku akan ikut denganmu." Anse mengatakan, "Oke, patroli biar kami yang urus." Kakuchi mengatakan,
Kalian hati-hati di sana. Takanashi mengatakan, kasih tahu kami kalau nemu sesuatu. Kurita mengatakan, aku cuma berharap dia baik-baik saja. Sakura menanggapi, makasih semuanya. Setelah beberapa saat, mereka semua sudah melakukan apa yang mereka obrolkan. Teman-teman yang lain patroli, Kiryu, Nirai, Sugiura, dan Sakura. Mereka pergi mencari rumah Suwo. Mereka semua sudah berjalan mencari rumah Suwo. Di saat perjalanan, Kiryu mengatakan, kita sudah jalan lumayan jauh. Memang cukup jauh ya. Nirai mengatakan, dari kita semua, dia memang tinggal paling jauh. Sugiura mengatakan, setiap kali kita bubar di jalan pasar, Nirai dan Suwo selalu yang terakhir pulang. Dan dia masih harus jalan sejauh itu. Sakura menjawab, iya. Di saat perjalanan pun, Nirai mengatakan, kita harusnya sudah sampai sebentar lagi. Oh, ini tempatnya. Melihat tempat tinggal Suwo, Nirai pun sampai kaget. Dan ternyata Nirai tertinggal dari mereka bertiga. Sugiura mengatakan, Nirai, tunggu, ada apa? Sakura mengatakan, jadi di mana rumah Suwo? Nirai pun masih bengong dan mengatakan, ini, di sini. Mereka bertiga yang masih belum melihat, Sugiura mengatakan, wah, benarkah? Kiryu mengatakan, oh, kita baru saja melewatinya. Nirai menjawab, seharusnya sih ada di sini. Mereka bertiga pun lalu mendekat ke Nirai. Di saat melihat tempat tinggal Suwo, mereka semua lalu bengong seketika. Dan ternyata tempat itu hanya lahan kosong. Kiryu mengatakan, apa? Bagaimana mungkin? Sakura mengatakan, kau yakin alamatnya benar? Nirai menjawab, aku yakin. Sakura menjawab, kalau begitu, kenapa tempat ini kosong? Nirai menjawab, aku nggak tahu. Sugiura pun malah berpikiran aneh. Tunggu dulu. Sugiura pun sampai histeris. Apa rumah Suwo itu runtuh? Kiryu menanggapi, kayaknya nggak gitu deh. Sugiura masih menanggapi, tapi nggak ada rumahnya. Kiryu menanggapi, toh benar, tapi rasanya tidak mungkin rumahnya hancur begitu saja dalam beberapa hari terakhir. Sugiura menanggapi, kalau begitu kenapa nggak ada rumahnya? Kiryu menanggapi, aku nggak tahu. Nirai pun lalu mengatakan, mungkin karena ada semacam kesalahan, atau aku salah menuliskan alamatnya, atau dia memasukkan data di berkasnya. Mendengar itu, mereka bertiga sampai kaget. Tiba-tiba Sakura mendapat telepon. Mengira itu telepon dari Suwo, namun ternyata itu bukan dari Suwo. Sakura pun sampai kesal. Sialan. Setelah beberapa saat, mereka yang terus mencari, namun tidak ada petunjuk sama sekali. Di saat itu, Nirai pun semakin menjadi memikirkan Suwo. Nirai terus membayangkan saat bersama Suwo, hari-hari bersama Suwo. Dan Nirai pun juga memikirkan saat terakhir kali bersama Suwo. Dan teringat ucapan Suwo saat Suwo mengatakan, kau lebih baik berlatih lebih keras. Nirai pun semakin sedih. Dia pun berjalan sendiri terus mencari Suwo. Di saat Nirai berhenti di taman, Nirai pun masih terus menanti kabar dari Suwo. Nirai pun lalu mencoba kembali menelpon Suwo. Namun telepon itu sama sekali tidak dihiraukan oleh Suwo. Nirai pun tambah semakin sedih. Dia sama sekali tidak mengangkatnya. Namun di saat Nirai mencoba kembali menelpon Suwo untuk terakhir kalinya, telepon dari Nirai diangkat oleh Suwo. Itu membuat Nirai kaget. Nirai berteriak, Suwo, kau di mana? Apa yang terjadi padamu? Angin pun seketika berembus. Daun-daun pun menutupi pandangan mereka. Suwo mengatakan, Nirai, kau akan kedinginan kalau tidak memakai baju hangat. Itu pun membuat Nirai kaget. Dan di seberang jalan terlihat itu adalah Suwo. Nirai pun sampai kaget. Suwo-san? Suwo pun hanya tersenyum sembari melihat ke arah Nirai.
kaget terus melihat ke arah Suwo. Nire pun lalu berlari mendekat ke Suwo dengan berteriak, "Suwo, Suwo, kamu kemana saja? Kamu tidak melihat pesan kita. Dan pada saat kami mencarimu, rumahmu bahkan tidak ada di sana." Setelah Nire dekat dengan Suwo, masih mengatakan, "Kami benar-benar sangat khawatir." Nire yang terus menatap Suwo. Suwo dengan tersenyum lalu mengatakan, "Maaf." Nire pun sedikit lega dan lalu mengatakan, "Benar, seharusnya aku memberitahu yang lain terlebih dahulu. Lebih baik kamu menjelaskan semua ini nanti saja, oke?" Namun di saat Nire akan memberitahu teman-teman, Nire pun dilarang oleh Suwo dengan menutupi handphone Nire. Itu pun membuat Nire kaget. Suwo dengan tersenyum lalu mengatakan, "Aku hanya datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal." Mendengar itu, Nire pun sampai kaget. "Hah? Suwo yang masih tersenyum masih mengatakan, "Aku akan meninggalkan Furin. Aku hanya ingin bertemu denganmu buat kali terakhir untuk mengucapkan selamat tinggal. Bisakah kamu beritahu yang lain juga?" Mendengar itu, Nire pun sampai shock dengan mengatakan, "Tidak, tidak, tidak, tidak." "Kenapa? Apa ini sebagai dari leluconmu lagi?" Suwo yang masih tersenyum lalu mengatakan, "Maaf." Nire mengatakan, "Kita sudah berjanji buat meninggalkan warisan." Suwo menjawab, "Aku minta maaf tentang itu juga." Nire menanyakan lagi, "Bagaimana dengan latihanku?" Suwo dengan tertawa menjawab, "Kamu akan baik-baik saja. Kamu sudah lumayan mahir buat latihan sendiri sekarang." Nire pun hanya bisa melungu. Perasaan Nire pun tambah semakin kacau. Menanyakan lagi, "Bagaimana dengan Sakura? Kamu tidak ingin memberitahu Sakura?" Suwo pun hanya diam saja. Nire pun hanya bisa menatap Suwo. Dan di saat itu, Suwo lalu akan pergi lagi sembari mengatakan, "Sudah kukatakan padamu, kamu bisa menyampaikan untukku. Nire, sampai jumpa. Jaga dirimu." Suwo pun lalu akan pergi. Namun seketika, Nire pun lalu menghadang Suwo kembali. Dengan perasaan yang kacau, Nire mengatakan, "Aku tidak bisa membiarkanmu. Kamu yang memaksa Sakura buat jadi ketua kelas. Apa yang akan kukatakan? Kamu tidak memberikan alasan yang jelas. Mengapa kamu pergi?" Suwo menanggapi, "Ini bukan masalah besar. Aku hanya ingin berhenti sekolah. Dan memang aku merasa tidak enak. Tapi tak apa-apa." Nire pun hanya bisa mengatakan, "Terus kamu?" Suwo menanggapi, "Kenapa kamu sangat kesal? Aku hanya seorang pria yang kebetulan berada di kelasmu. Seseorang yang bahkan belum kau kenal selama setahun. Kita bukan siapa-siapa." Mendengar itu, Nire pun jadi marah. Mengepalkan tangannya, lalu memukul Suwo. Suwo pun menghindar begitu saja. Sembari tertawa mengatakan, "Itu pukulan yang bagus. Kau benar-benar sudah menjadi lebih kuat, Nire." Nire pun tambah semakin marah. Berteriak, "Berhenti tersenyum. Baiklah, jika kau mau bersikap seperti ini, kemudian aku akan memaksamu untuk mengungkapkan alasannya." Suwo menanggapi, "Nire, kau selalu seperti ini, mempertanyakan setiap detailnya. Dan jujur saja, itu selalu membuatku kesal. Kamu pernah mendengar bahwa rasa ingin tahu membunuh kucing, bukan? Ah, baiklah. Jika ini yang kau inginkan, kamu rela melakukan apa saja untuk mengetahuinya." Suwo pun lalu bersiap untuk menghadapi Nire. Angin pun masih terus berhembus dan daun-daun pun masih berterbangan. Mereka berdua bersiap akan berkelahi. Perkelahian pun sudah dimulai.
Nirai diajar habis-habisan oleh Suwo. Di saat Nirai menerima serangan dari Suwo, Nirai pun hanya bisa mengatakan dalam hatinya, "Kenapa? Ini pasti semacam lelucon sakit. Kenapa kau melakukan ini?" Nirai pun seketika tidak berdaya. Suwo yang masih bisa berdiri hanya bisa melihat Nirai dengan tatapan kejamnya. Setelah melihat Nirai tak berdaya, Suwo pun lalu akan pergi meninggalkan Nirai. Namun, di saat Suwo akan melangkahkan kakinya pergi, Nirai masih menahan Suwo, mengatakan, "Kau mau pergi kemana? Kita belum selesai di sini." Suwo pun lalu menghela nafas. Nirai, ini sangat sia-sia. Kau takkan menang." Nirai pun menanggapi, "Diam. Ini bukan waktunya soal menang atau kalah. Aku cuma gak bisa menerimanya." Seketika Nirai pun lalu berdiri dan menghantam Suwo sembari mengatakan, "Aku belum selesai sama kamu." Namun seketika Nirai pun dibuat melayang oleh Suwo. Itu pun membuat Nirai kesakitan, kembali terjatuh lagi. Mereka berdua pun tanpa kata. Suwo hanya bisa melihat Nirai dan akan kembali pergi. Namun lagi-lagi Nirai masih menghentikan Suwo. "Tunggu. Udah aku bilang." "Buat tunggu." Nirai yang masih menahan Suwo masih mengatakan, "Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Kalau semua ini tak berarti buatku, lalu kenapa? Kenapa kau menolongku?" Sembari Nirai membayangkan saat bersama Suwo. "Kenapa kau melatihku? Kenapa kau begitu baik ke aku? Asal kau tahu, kau selalu ngomong hal gak masuk akal yang gak ada yang ngerti. Dan kau menyimpan banyak rahasia. Tapi kau jadi mudah dibaca. Saat itu benar-benar penting. Kau bilang, kita bukan siapa-siapa. Jangan kasih omong kosong itu. Kenapa? Kenapa kau gak ngomong yang benar sama aku? Bukankah kita ini teman?" Suwo yang hanya bisa diam, seketika Suwo lalu tertawa. "Haha, ini dia, ini maksudku. Kau itu cengeng banget. Maaf, aku gak bawa sapu tangan." Nirai yang mendengar itu, Nirai pun lalu mengepalkan tangannya kembali dan langsung menghantam Suwo. Namun, di saat Nirai berhasil menghantam Suwo, itu pun membuat Nirai sedikit kaget. Namun di saat itu Nirai pun langsung dibuat pingsan saja oleh Suwo. Di saat Nirai sudah tak berdaya dan akan jatuh ke tanah, namun Suwo masih menahannya. Suwo mengatakan, "Lihat, sudah kubilang kan, kau sudah jadi lebih kuat sekarang, Nirai." Suwo pun lalu mengamankan Nirai. Dan terlihat Suwo lalu merapikan bajunya. Dan di saat ada daun jatuh di kepala Suwo, Suwo pun lalu mengambilnya dan lalu menaruh di kepala Nirai. Dan dengan raut wajah Suwo itu, Suwo lalu mengatakan, "Aku benar-benar minta maaf, Nirai." Suwo pun lalu pergi meninggalkan Nirai sembari mengatakan, "Ini perpisahan." Kiryu, Sakura, dan Sugiura. Setelah mereka berpisah dari Nirai, mereka menuju ke kafe Potos. Sesampainya di kafe Potos, seperti biasa, ketua pun marah-marah, mengatakan, "Gila, kenapa kalian datang ke sini pas sebelum pesanan terakhir?" Kiryu menanggapi, "Duh, maaf, perut Sakura lapar pengen omres punya Potos." Sugiura juga mengatakan, "Jadi nggak enak kita di sini tanpa Nirai. Tapi untung kita datang ke sini setelah pisah." Kotoha menanggapi, "Oh, Nirai tadi sama kalian?"
Aku nggak nyangka, cuma kalian bertiga. Kiryu menanggapi, tadi dia sama kita sih. Dan tiba-tiba Sugiura menyadari, Sakura, itu HP kau bukan? Ah, lah iya, ini Nirei. Sugiura, nah orangnya muncul tuh. Sakura pun lalu mengangkat telepon dari Nirei. Halo, apa yang? Seketika Sakura pun sampai tersedak mendengar ucapan dari Nirei. Maaf, Sakura, mereka semua sampai kaget. Sakura, hei, Kiryu menanyakan, ada apa? Nirei pun hanya bisa mengatakan, aku, Sakura mengatakan, apa yang terjadi? Kau di mana? Mereka pun lalu bergegas menemui Nirei. Sesampainya di tempat Nirei, mereka bertiga sampai kaget. Nirei? Oh tidak, apa yang terjadi sama kau? Sugiura mengatakan. Kau babak belur, Kiryu mengatakan. Kau nggak apa-apa? Sakura dengan kesalnya lalu menanyakan, hei, bangsat mana yang melakukan ini kepadamu? Nirei menanggapi, aku minta maaf. Aku nggak bisa menghentikan Suwo. Mendengar itu, mereka bertiga sampai kaget. Sakura, apa? Kiryu menanyakan. Oh Suwo, kau ketemu dia? Sugiura menanyakan. Maksudnya menghentikan apa? Apa dia? Sugiura belum selesai menanyakan. Sakura pun lalu menerobos memegang Nirei. Tepat di mukanya, Sakura menanyakan. Apa Suwo yang melakukan ini kepadamu? Bilang ke aku. Apa yang terjadi? Kiryu dari belakang lalu mengatakan. Sakura, tenang. Aku tahu perasaanmu, tetapi kita harus nanganin luka Nirei dulu. Sakura pun lalu melangkah mundur. Kiryu lalu mendekat ke Nirei, menanyakan, kau bisa bangun? Sugiura mengatakan, naik ke punggungku, aku gendong. Sugiura mengatakan, naik ke punggungku, aku gendong. Nirei menanggapi, aku aman, aku nggak perlu. Sugiura, nggak apa-apa Nirei, kita bersihkan lukamu. Nirei pun lalu digendong oleh Sugiura. Tapi sebelum pergi, Nirei masih mengatakan, tapi Susan itu. Kiryu menanggapi, Nirei, kau bisa ceritakan semuanya nanti. Sekarang, kau harus prioritaskan dirimu sendiri. Mereka semua pun lalu pergi untuk mengobati luka Nirei. Nirei menjawab, maaf. Oke. Mereka pun lalu pergi untuk mengobati luka Nirei. Dan Sakura pun masih dengan tatapan kosongnya, hanya bisa mengatakan, apa yang terjadi? Waktu pun sudah berlalu dan hari pun sudah berganti. Di pagi hari terlihat Nirei sudah berjalan di sekolahan. Nirei berjalan akan ke kelasnya. Di saat akan membuka pintu kelas, Nirei pun masih menghela nafas. Setelah membuka pintu, Nirei mengatakan, selamat pagi. Teman-teman di kelas pun semua tertuju ke Nirei. Kiryu menanggapi, selamat pagi Nirei. Sugiura mengatakan, kau gimana sekarang? Kau sudah istirahat cukup? Teman yang lain mengatakan, itu kelihatan parah. Iya, Ansei menanyakan, Nirei, kita dengar apa yang terjadi kemarin. Di antara waktu itu, kalian ke rumah Suwo, terus yang lain nemuin kalian di taman. Sakura pun lalu menanyakan, apa yang terjadi sama Suwo di taman? Ceritain ke kami semuanya. Nirei menanggapi, oke. Nirei pun lalu menceritakan semua hal tentang Suwo kepada teman-temannya. Setelah Nirei menceritakan semuanya, Sakura pun seketika langsung marah, menendang meja di situ dan lalu keluar dari kelas. Teman-teman pun hanya bisa melihat saja. Sakura yang berjalan sendiri, Sakura pun hanya bisa membayangkan Suwo dengan semua hal yang dilakukan bersama Suwo. Dan itu pun sampai membuat kesal Sakura. Namun tiba-tiba, karena Sakura berjalan sambil melamun, Sakura pun tak sengaja menabrak Umemiya.
Itu pun membuat Sakura terjatuh. Anzai yang masih melihat Sakura pergi kemana di depan pintu kelas, itu juga membuat Anzai kaget. Sakura? Umemiya lalu mengatakan, "Maaf Sakura, kau nggak apa-apa." Sakura pun lalu mencoba untuk berdiri. Menanggapi Umemiya, "Kau ngapain di sini?" Umemiya, aku tadi lagi jalan ke kelas kalian." Teman-teman yang mendekat ke Sakura menanggapi, "Hah? Kelas kita? Apa yang terjadi?" Umemiya seketika diam. Teman-teman sampai bertanya-tanya. Nirai, Kiryu dan Sugiura juga melihat mereka di depan pintu. Umemiya mengatakan, "Aku nggak nyangka sama sekali. Tapi Sakura menyaut, "Apaan?" Umemiya mengatakan, "Pihak sekolah terima surat pengunduran diri dari Suwo." Mendengar itu, mereka semua sampai kaget. Umemiya masih menanyakan, "Apa ada dari kalian yang tahu apa yang sebenarnya terjadi?" Sesampainya Umemiya di kelas Sakura, beserta tim Renkaji dan Hiragi, mereka meminta untuk menceritakan semua masalah di kelas Sakura. Nire pun lalu menceritakan saja. Setelah Nire bercerita, Umemiya lalu menanggapi, "Oh, begitu. Jadi itu yang terjadi. Pasti berat buatmu, Nire." Dengan suara lirih, Nire menanggapi, "Aku aman kok." Renkaji yang juga mendengar itu dengan mengusap kepalanya lalu mengatakan, "Jadi dari yang kau bilang, yang ngebuat babak belur kau itu Suwo ya?" Nira menanggapi, "Iya." Kaji menanyakan, "Tapi kenapa?" Nira menanggapi, "Karena aku coba ngantiin dia." Kanji menanggapi, "Ya, tapi dia bisa jatuhin kau sekali pukul. Nggak harus ngebuat babak belur kau seperti itu." Mendengar ucapan Kaji, Enomoto sampai heran, mengatakan, "Kau nggak harus nyampein itu dengan cara sekejam itu." Nire pun hanya diam saja. Hiragi lalu mengatakan, "Aku tahu dia susah dimengerti. Ini terlalu tiba-tiba kan?" Matsumoto menanggapi, "Ya, pasti ada sesuatu yang terjadi." Mendengar obrolan itu, Sakura pun lalu menyaut, "Itulah yang kita semua mau tahu. Cuk, aku udah muter otak gila-gilaan buat memahami itu. Tapi dia..." Dengan Sakura membayangkan saat bersama Suwo, mengatakan, sikapnya masih sama seperti biasa. Dia selalu bercanda dengan senyum di wajahnya. Aku sebenarnya nggak tahu banyak tentang dia. Apa sih? Apa yang terjadi dengan dia? Teman-teman yang mendengar itu hanya bisa bengong. Sakura. Umemiya lalu menanyakan, "Sakura, apa kau ngelihat ada yang aneh dari Suwo? Apa ada yang berbeda dari dia?" Dengan suara lirih, Sakura mengatakan, "Aku kira aku udah melakukannya." Apaan sih? Apa aku satu-satunya yang ngira kita teman? Kenapa kau ngelakuin itu, Suwo? Teman-teman pun hanya bisa melihat ke arah Sakura saja. Ansri lalu mengatakan, "Ini beneran nyebelin." "Iya, emang nyebelin. Kita ngira kita teman, tapi ini cara dia memilih buat pergi. Dia gak pernah beneran peduli sama kau." Mendengar ucapan Ansai, Nira lalu menyaut, "Kau salah. Ketika Suwo dan aku berkelahi, aku mendaratkan pukulanku ke dia." Mendengar itu, Sakura sedikit kaget. Nira masih mengatakan, "Ketika aku melakukannya. Dan bukan cuma itu, tapi selama ini aku gak benar-benar tahu gimana ngejelasin ini. Itu gak benar." Ansai pun masih ngeyel. "Gimana aku salah? Kau sendiri yang bilang Suwo gak peduli. Dia bilang kita bukan siapa-siapa." Umemiya lalu memotong ucapan Ansai. "Tunggu Ansai. Nire, apa yang kau maksudkan?" Nire mengatakan,
itu kelihatannya Suwo tampak sengsara. Dia kelihatan selalu tersenyum. Dia ngomong hal kasar buat nutupin perasaannya. Tapi kalau momen penting, dia jadi terbuka. Dia nyuruh orang lain buat jujur. Tapi kalau dia sendiri, dia bilang dia baik-baik saja. Padahal enggak. Jadi, Sakura, bantu aku cari Suwo. Kita akan temukan dia. Bahkan kalau harus ngeikat dia, kita bikin dia ngomong. Sakura menanggapi, gak peduli dia ngumpet di mana, kita seret dia keluar. Nire menanggapi, iya. Anis lalu mengatakan, tim kita dapat masalah. Kita bakal bikin dia ngejelasin semuanya, biar dia nyesal pernah ngilang dari kita. Hiragi lalu mengatakan, jadi ayo bantuin mereka. Masalah ini terjadi di tim kita. Matsumoto menanggapi, paham. Enomoto juga mengatakan, kita juga akan bantuin. Umemiya menanggapi, rencana yang bagus. Terus kita tanya semua orang di kota dan balikin tempat ini sampai kacau balau. Semua orang lalu berteriak. Setelah beberapa saat, mereka semua lalu pergi mencari di berbagai sisi. Waktu pun terus berlalu. Di saat Sakura, Kiryu, Nire, dan Sugiura di taman, Sakura sampai kesal, mengatakan, udah 2 minggu lewat. Kenapa kita nggak nemu jejak sama sekali? Kiryu menanggapi, ya benar, kita bahkan nggak nemu jejak dia. Nire mengatakan, bahkan orang-orang dari SMP-nya, informasinya nggak jelas semuanya. Nggak ada yang benar-benar nolong. Sugiura mengatakan, ya itu kayak Suwo banget. Di saat itu Nire lalu teringat, menanyakan ke Sugiura, Sugiura, kau selama ini nggak pernah pakai honorific ke Suwo kan? Kiryu menanggap, ya kelihatannya kalian berdua kenal. Kau tahu sesuatu? Sugiura sampai bingung. Aku? Sugiura mengatakan, aku dengar rumor ada orang kuat di SMP dekat sekolahanku. Aku mau tahu soal sifat dia. Aku pergi sendirian buat ngintai dia. Terus ada orang ngaco, nantangin kita. Jadi kita bertarung bareng waktu itu. Aku gak bisa nanya soal sifat dia karena keributan itu. Jadi aku balik cari dia berkali-kali. Tapi sayangnya aku gak pernah lihat dia lagi. Secara bersamaan mereka menanggapi, dia kemungkinan lagi menghindar dari kita. Kayak kita penyakit menular. Kiryu lalu menyaut, ya udah jelas. Itu gak ada hasilnya. Aku tahu kau gak akan terlalu membantu. Sugiura menanggapi, apa? Kau jahat banget. Nire lalu mengatakan, tapi kita masih gak boleh nyerah. Kiryu menanggapi, ya aku tahu. Sugiura mengatakan, tepat. Sakura pun hanya diam saja. Setelah beberapa saat, mereka sudah berpisah. Dan terlihat Sakura berjalan sendiri. Di saat berjalan, Sakura pun masih kepikiran terus dengan ucapan Nire. Saat Nire meminta gak boleh nyerah. Dan di saat itu, tiba-tiba Sakura mencoba menelpon Endo. Dan setelah Sakura menelpon, seketika Endo lalu mengangkat teleponnya. Itu pun membuat kaget Sakura. Halo. Ada apa? Aku gak nyangka kau bakal nelpon aku duluan. Sakura menanggapi, oh aku? Endo mengatakan, tentu saja. Udah lama banget. Gimana kabarmu? Sakura, aku pikir aku punya seluruh waktu di dunia untukmu, Sakura. Akhirnya
Sakura menemui Indo di restoran yang sudah ditentukan oleh Indo. Sesampainya di restoran, Sakura sampai heran, katakan, Aku di tempat yang benar kan? Sakura lalu masuk saja. Sesampainya di dalam, katakan, di dalamnya juga megah banget. Tiba-tiba Sakura dibuat kaget oleh pelayan di situ. Selamat datang. Apakah Anda sudah memiliki reservasi? Sakura menanggapi, sembari mengusap rambutnya, mengatakan, kurasa atas nama Indo. Dari situ pelayan mengerti, sembari tersenyum lalu mengatakan, Anda bersama Indo, silakan lewat sini. Dia sudah menunggu di dalam. Sakura menanggapi, oke. Pelayan lalu mengantarkan Sakura ke ruangan Indo, lalu mengetuk pintu. Permisi, Indo, orang yang Anda tunggu telah tiba. Pelayan lalu mengajak Sakura untuk masuk. Lewat sini, Tuan. Sakura dengan terkejut. Baik. Setelah Indo melihat Sakura dengan cerianya, hei, Sakura, udah lama banget gak ketemu dirimu. Aku sangat merindukanmu. Sini, cepat-cepat duduk di sini. Sakura pun hanya bisa melongo. Melihat meja penuh makanan, Sakura mengatakan, Apa-apaan semua ini? Sembari tertawa, Indo menanggapi, oh, aku nggak tahu kau sukanya yang mana. Jadi, aku pesan hampir semua yang ada di menu. Sakura pun sampai kaget. Apa katamu? Kau cuma bilang kita minum teh doang. Indo menanggapi, iya teh. Tekonya ada di situ. Oh, atau kau mau yang dingin? Sakura, enggak. Tapi Indo mengatakan, oh, kau lagi nggak pengen makanan Cina? Ya udah, pindah tempat aja. Kau pengen makan apa? Sakura menanggapi, bukan itu masalahnya. Sembari menyengir, lalu mengatakan, udahlah, nggak penting kita makan di mana. Indo menanggapi, ya, makanan di sini benar-benar enak. Ini lagi jadi favoritku sekarang. Iya kan, bos? Pelayan menanggapi, terima kasih selalu datang, Indo. Mereka berdua pun lalu duduk saja. Dengan cerianya, Indo lalu mengatakan, jadi, ayo kita makan dulu. Ambil aja apapun yang kau mau. Nanti, kalau kurang, aku tambahin lagi pesanannya. Indo pun lalu mengambilkan makanan untuk Sakura. Nih, Sakura menerima saja. Sakura lalu memakan saja. Sekali suapan, itu membuat Sakura terkejut karena makanan itu sangat enak sekali. Sakura pun lalu makan hingga lahap. Indo pun sampai senang sekali. Kau suka? Ini enak kan? Lihat tuh dirimu. Ayo habisin. Makan terus. Setelah beberapa saat, makanan Sakura pun langsung habis. Selesai makan, sembari memegang perutnya, Sakura mengatakan, itu tadi luar biasa. Seketika, Sakura jadi malu. Mengatakan dalam hatinya, hah? Apa yang kulakukan? Indo setelah minum teh. Indo mengatakan, sekarang kau udah kenyang. Aku siap dengerin. Kau tadi mau ngomongin sesuatu kan? Sakura? Mendengar itu membuat Sakura sedikit kaget. Bagaimana kau bisa? Indo menanggapi, bagaimana? Gak mungkin kau mau nemuin aku gitu aja tanpa alasan. Tapi, hei, aku bakal senang banget main bareng kalau kau emang cuma pengen ketemu aku. Mendengar ucapan Indo dengan wajah serius, Sakura lalu mengatakan, aku mau minta tolong buat bantuin nyari seseorang. Indo menanggapi, nyari seseorang ya? Sakura mengatakan, kau ingat pas kita bertarung di Furin, ada cowok yang memakai penutup mata sebelah dan anting panjang. Indo mengingat-ingat. Oh, dia juga pernah ada di jalan Keisei waktu itu kan? Sakura menanggapi, iya dia. Suatu hari, dia tiba-tiba saja menghilang. Dia juga memasukkan alamatnya. Kami sudah cari kemana-mana, tapi kami tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Aku sudah meminta bantuan ke Sistorn dan juga Ropo Isisa, tapi kami masih belum menemukan apa-apa. Sejujurnya, kami buntu. Indo yang mendengar itu hanya diam sembari melihat Sakura. Sakura masih mengatakan, aku hanya perlu bertemu dia lagi. Kami perlu bicara. Itulah kenapa aku di sini. Aku butuh bantuanmu. Sakura yang melihat Indo setelah meminum tehnya lagi. Indo lalu mengatakan, seriusan, hanya itu saja. Sakura sampai bengok. Ini masalah yang lumayan besar loh. Indo mengatakan, Oke, gak masalah. Itu karena permintaan ini datang darimu. Ini sih bakal gampang. Kirain kau minta sesuatu yang gila.
Sakura menanggapi, cepet banget setujunya. Sembari tertawa, Endo mengatakan, kapanpun kau butuh, datangi aku aja ya. Uang, mobil, apapun itu, bilang aja, langsung aku kasih. Sakuranya bisa bengong. Endo mengatakan, jadi pertama kirimin foto orangnya. Sakura menanggapi, oke. Sakura lalu mengirim fotonya saja. Dari situ, Endo lalu memulai aksinya, mengirimkan foto Suwo ke grup atau ke teman yang Endo tahu. Setelah itu, Endo mengatakan, beres. Sekarang tinggal tunggu kabar. Sabar dikit ya, Sakura. Cuma gitu doang. Endo, yap, gampang banget ini mah. Sakura pun hanya bisa melongo. Jadi, Endo menanggapi, ada hal lain yang kau butuhkan. Sakura mengatakan, gimana cara aku membalasmu? Endo sampai kaget. Apa? Sakura mengatakan, maksudku, apa kau butuh hadiah? Atau mungkin bayaran? Seketika, Endo sampai kaget. Hah? Sakura, kau pasti bercanda. Sakura sampai kaget. Endo dengan kesalnya lalu mengatakan, apa kau benar-benar berpikir kalau aku tipe pria yang bakal minta kau bayar untuk hal semacam ini? Sakura pun sampai terkejut. Endo masih mengatakan, aku sakit hati. Aku sakit hati, Sakura. Aku benar-benar sakit hati. Sakura, lah kenapa? Mendengar obrolan mereka berdua, pelayan di restoran itu sampai heran. Pelayan mengatakan, apa yang aku dengar ini? Temannya menanggapi, kita tidak seharusnya mendengarkan percakapan pelanggan. Sakura lalu mengatakan, hei, serius, aku benar-benar berterima kasih atas bantuannya. Seketika Endo lalu tersenyum. Rasa terima kasihmu saja sudah cukup bagiku. Setelah beberapa saat, Sakura sudah akan pulang. Oh, tapi kita harus lebih sering main bareng. Ayo, kita ngeteh lagi kapan-kapan. Sakura menanggapi, oh oke. Gak beres nih orang. Hari pun sudah berlalu. Pagi pun sudah tiba. Dan Sakura sudah berjalan ke sekolahan. Sesampainya di kelas, teman-teman menyambut Sakura. Pagi Sakura, kau gak apa-apa, mukamu pucat banget. Sakura, kau kelihatan capek sekali. Apa kau juga nyari Suwo pas akhir pekan kemarin? Sakura menanggapi, enggak, tapi aku cuma. Seketika teman-teman sampai kaget. Apa? Kau minta bantuan Endo? Mira yang mendekat Sakura lalu mengatakan, kenapa kau lakukan itu? Dia nggak macam-macam sama kamu kan? Sakura menanggapi, aku nggak apa-apa. Anze mengatakan, gimana caranya kau dapat nomor dia? Sakura menanggapi, umumnya yang ngasih. Kiryu mengatakan, tapi meskipun Endo punya banyak koneksi, dia mungkin juga nggak akan bisa menemukan apa-apa. Sakura menanggapi, enggak, dia pasti menemukannya. Aku yakin itu. Teman-teman semua hanya bisa diam. Dan tiba-tiba handphone Sakura berbunyi. Teman-teman menanyakan, siapa itu Sakura? Kau nggak mau jawab? Sakura mengatakan, ini Endo. Sakura lalu mengangkat telepon dari Endo. Halo? Seperti biasa, Endo membuat kaget Sakura. Sakura, kemarin itu seru banget. Kasih tahu aku ya, lain kali mau makan apa? Dengan wajah kesal, Sakura menjawab, apa kau beneran menelpon hanya untuk menanyakan rencana makan siang? Endo menjawab, ya. Soalnya aku mau kasih laporan lengkap ke dirimu. Kami berhasil. Si penutup mata sudah kami temukan. Sakura yang kaget mendengar ucapan Endo di telepon. Bila Endo sudah menemukan Suwo, Sakura lalu menanggapi, di mana dia? Teman-teman pun juga pada kaget. Nire mengatakan, dia menemukannya. Kiryu, di mana? Kapan? Endo yang mendengar itu lalu menanggapi, hei, santai dulu. Ribut banget di sana. Nanti aku ceritain semuanya. Yuk, kita makan di luar lagi. Sakura lalu menanggapi, udah bilang aja sekarang. Endo masih mengatakan, kau mau makan apa? Makanan barat, timur, Cines? Tapi kemarin kita sudah makan makanan Cines ya. Mendengar itu, Sakura lalu menjauhkan handphonenya dan lalu melihat ke arah teman-teman. Setelah itu, Sakura lalu mendekatkan handphonenya lagi. Endo pun masih mengatakan, yang kedua, keriting di sana enak banget.
Sakura pun tidak merespon itu dan lalu menanyakan ke Endo. Endo, kau lagi sibuk nggak sekarang? Endo pun lalu menanggapi. Hah? Iya, lagi nggak sibuk kok. Wah, beruntung ya. Aku bisa ketemu dirimu 2 hari berturut-turut. Jadi gimana? Dengan yang pertama tadi aku sebut, aku akan suruh restorannya buka sekarang juga. Sakura pun tak menjawab itu. Sakura mengatakan, bisakah kau datang ke Furin sekarang juga? Mendengar ucapan Sakura itu, teman-teman pada kaget campur merinding. Endo pun juga kaget. Wah, Endo yang menyetujui permintaan Sakura. Kini Sakura dan Umemiya menunggu kedatangan Endo di depan pagar sekolahan. Dari situ dengan bercanda Umemiya mengatakan, wow, nggak nyangka kita akan ketemu lagi secepat ini. Harus kuakui, aku aja sudah cukup kaget waktu kau bilang akan menghubungi Endo. Aku makin kaget lagi kau sampai memanggil dia ke sekolahan. Sembari Umemiya membayangkan Hiraki, Umemiya mengatakan ke Sakura, sebaiknya kau nanti harus minta maaf ke Hiraki ya. Dia lari keliling sekolahan sambil memanggil semua orang. Dan ternyata sebelum itu Umemiya menyuruh Hiraki untuk memberitahu ke semua orang bahwa Endo akan datang ke Furin. Sakura pun hanya diam tanpa kata. Setelah beberapa saat, Sakura lalu mengatakan, maaf, semua orang di kelas kami benar-benar khawatir tentang Endo. Kalau dari awal aku ketemu dia sendirian, cuma bakal buang-buang waktu. Itulah kenapa aku minta dia datang ke sini. Tapi kau benar, memang dulu sempat ada masalah itu. Umemiya pun lalu menanggapi, yang penting kau ngerti, kau maafin. Sakura yang diusap-usap kepalanya oleh Umemiya lalu menanggapi, dahlah. Dan tiba-tiba sepeda motor pun berhenti di depan mereka. Dan ternyata itu adalah Endo. Endo mengatakan tertuju ke Umemiya, ngapain kau di sini? Aku senang banget pas Sakura ngajak nongkrong. Kau nggak perlu datang buat ngerusak suasanaku. Ganggu banget. Umemiya pun lalu mengatakan, hei, udah lama nggak ketemu Endo. Endo menanggapi, aku sih mending nggak pernah ketemu kau lagi. Dan tiba-tiba seseorang turun dari motor Endo. Itu pun dengan memutar tubuhnya. Setelah membuka helm dan dilemparkan ke Endo, dan ternyata itu adalah Chika Takeshi. Sakura pun sedikit kaget. Dia datang juga. Dan itu pun membuat Chika dan Umemiya saling menatap. Dan itu pun membuat Chika ngomong duluan. Sudah lama ya, Hajime Umemiya. Mendengar itu, Sakura dan Ume juga kaget. Umemiya lalu menanggapi, iya, penampilanmu banyak berubah. Ujung rambutmu kali ini berwarna merah. Warna apa itu di bagian atasnya? Endo dari belakang pun lalu mengatakan, warna teh susu bego. Takeshi menanggapi, aku orangnya gampang pusat. Umemiya mengatakan, dulu pun kau selalu mengubah penampilanmu. Tapi hei, aku nggak nyangka akan lihatmu di sini hari ini. Mendengar ucapan Umemiya, Endo dari belakang lalu mengatakan, waktu dia dengar aku mau ke Furin, dia langsung ikut dengan senangnya. Dan itu juga membuat Endo kaget. Takeshi, kok ikut juga? Umemiya lalu mendekat ke Chika, mengatakan, oh, aku senang bisa ketemu denganmu lagi. Chika menanggapi, baguslah untukmu. Endo yang dari belakang pun sempat bad mood. Tapi tiba-tiba melihat mereka berdua dengan memberi pinggat tangan pandangan Endo, melihat ke arah mereka berdua, itu membuat Endo sedikit senang. Endo mengatakan, oh, tunggu, pemandangan yang bagus. Jadi semua ini nggak sia-sia. Itu pun karena melihat Sakura dan Chika bersandingan. Oh ya, setelah sekian lama baru dapat saweran ini. Terima kasih yang sudah nyamar ini ya. Umemiya yang terhalang Chika lalu menoleh ke Endo. Apa? Itu pun membuat Endo kesal. Keluar dari situ bodoh, tolol sampah manusia. Tuh. Endo pun lalu mendekat ke Sakura, mengatakan, sialan, dia itu barusan sempurna banget. Sakura mengatakan, Endo,
Maafin sudah memanggil kau jauh-jauh ke sini. Endo menanggapi. Aku sama sekali nggak keberatan kok. Tenang aja Sakura. Kalau kau mau, aku bahkan siap pergi ke neraka dan balik lagi demi dirimu. Kau ingin bicara kan? Kita ke atap aja. Kau juga ikut Takeshi. Endo yang seakan merangkul Takeshi itu pun membuat Takeshi kesal. Jangan sentuh aku. Umemnya yang menutup pagar. Karena mereka kuduan, Umemnya mengatakan, "Hei, tungguin dong." Setelah beberapa saat, mereka pun sudah tiba di rooftop Boburin. Teman-teman kelas Sakura dan para raja Boburin pun sudah berkumpul di rooftop juga. Kedatangan Endo itu membuat muka mereka pada tegak. Para raja yang sudah siap siaga. Endo pun lalu mengatakan, "Gak usah pada pasang muka sinis gitu dong. Aku kesini juga cuma karena Sakura yang meminta. Aku ini tamu. Gak seharusnya bersikap tidak ramah pada tamu. Terus mana tehku?" Melihat Iraki yang sudah kesal, Sakura pun mengatakan dengan lirih, "Aku kan udah bilang minta maaf." Iraki pun lalu memanggil Umemnya. "Umemnya, apa yang kau lakukan? Ayo, kita selesaikan ini sekarang juga. Biar kita bisa ngusir tamu kita ini dari sini." Umemnya menanggapi, "Oh, maaf, Takeshi bilang dia pengen banget main." Iraki pun menanggapi, "Enggak." Umemnya lalu mengatakan ke Takeshi, "Hei Takeshi, kita bisa bermain sepasnya habis ini. Tapi kita dengerin Endo dulu ya. Gimana?" Takeshi pun menyetujui. Itu pun membuat Umemnya senang. "Makasih." Endo yang melihat itu pun masih sama saja kesal. Iraki pun masih mengatakan, "Udah ku bilang, cepetan." Umemnya, "Maaf." Umemnya pun lalu ikut bergabung mereka. Dan jika Takeshi pergi ke tempat perkebunan Umemnya, sembari dia mencabuti rumput. Setelah Umemnya bergabung ke mereka, Sakura lalu mengatakan, "Baiklah, Endo, bisakah kau ceritakan apa yang kau tahu?" Endo pun lalu menceritakan, "Orang yang kau cari, si penutup mata, kami sudah menemukannya sih. Tapi," Sakura merespon, "Apa? Tapi apa?" Sembari melihat ke Sakura, Endo lalu mengatakan, "Kau lebih baik kalau nyerah aja sama orang itu." Mendengar itu membuat Sakura kaget. Teman-teman pun juga begitu. Sakura pun lalu berdiri sembari menepuk meja mengatakan, "Endo, maksudmu apaan?" Umemnya pun lalu menenangkan, "Sakura, kita dengerin dia dulu. Oke?" Sakura pun sudah mulai kesal. Umemnya mengatakan, "Endo, silahkan lanjut." Endo lalu mengatakan, "Ada di antara kalian yang pernah dengar tentang Recan Puru?" Mereka yang mendengar tentang Recan Puru, mereka pun sampai kaget. Sugiura menanyakan, "Apa kau tahu Nire?" Nire menanggapi, "Tidak." Subagino juga mengatakan, "Aku belum pernah dengar tentang mereka sebelumnya." Hiragi pun juga sama saja, belum pernah mendengar itu. Endo pun lalu melanjutkan ceritanya. Sekitar 2 jam perjalanan dari kota ini, ada sebuah distrik bernama Kasai. Kalian setidaknya pernah dengar tempat itu kan? Umemnya menanggapi, "Oh ya, aku tahu distrik itu. Itu adalah pulau sungai." Mendengar itu, sampai bertanya-tanya, "Pulau sungai?" Endo lalu menanggapi, "Nah itu, sekitar 80 tahun lalu, orang-orang dari berbagai penjuru dunia mulai tinggal di sana. Di sebuah kota multikultural, dan nama kota itu adalah Bangkokugai, yang juga dikenal sebagai kota kosmopolitan. Dan Recan Puru sudah berada di kota itu sejak awal dibentuk. Mereka dikenal lewat simbol 3 naga. Di kota itu juga ada tim. Mendengar itu, Hiragi mengatakan, "Aku benar-benar terkejut." Meskipun sama saja. Sakura pun lalu menanggapi, mengatakan, "Dan kalau kau membahasnya sekarang, berarti Suo ada di sana kan? Jadi dia bagian dari tim itu." Endo menanggapi, "Bingo, kau benar." Itu pun membuat Sakura kaget.
Subagino mengatakan, kenapa? Kenapa Suwo bisa? Nida mengatakan, pasti ada yang salah. Mendengar itu, Endo lalu menanggapi, hei, sekarang aku gak mungkin bohong ke Sakura. Ya kan Sakura? Lagi pula, aku sudah menyelidikinya sendiri. Dan aku gak mungkin salah. Mendengar itu, mereka semua tambah kaget bercampur marah. Sakura pun lalu menanyakan ke Endo, kalau begitu, kenapa kau menyuruh menyerah padanya? Kita tahu dia ada di mana. Tinggal datang ke sana dan bicara. Endo pun lalu menyaut, lalu apa? Kalian cuma mau ngobrol lalu pulang. Memangnya kau gak mau membawa penutup mata kembali ke sini? Dan ku bilang padamu, itu gak akan terjadi. Mendengar itu, Sakura tambah marah kesal. Mengatakan dengan keras ke Endo, kita mana mungkin tahu kalau kita gak mencoba. Kita gak akan mungkin tahu kalau belum bicara. Melihat Sakura marah, Endo pun hanya melihat saja. Mengambil minumannya, lalu menceritakan kembali. Recan Puru, benar-benar mirip kalian semua. Umumnya menanggapi, apa maksudmu dengan itu? Endo menjawab, mereka gak pernah maju untuk jadi pusat perhatian. Mereka gak pernah memulai pertarungan lebih dulu. Mereka cuma punya satu tujuan, yaitu buat ngelindungin kota mereka. Kalian dan Recan Puru itu benar-benar sama. Kalian semua sama-sama gila. Tapi orang-orang itu jauh lebih berbahaya daripada Bohurin. Kalian baru beberapa tahun, sedangkan mereka sudah ada selama beberapa generasi. Bahkan saat kepemimpinannya diwariskan, organisasi mereka tetap bertahan. Katanya, ikatan antara anggota mereka lebih kuat daripada hubungan darah. Dari situ, Endo lalu menanyakan, apakah kau benar-benar mikir salah satu dari mereka akan ninggalin tim seperti itu buat datang ke sini? Mereka pun hanya diam saja. Endo masih mengatakan, bagaimanapun juga, kalian sudah kalah bahkan sebelum mencoba. Sayang sekali. Tapi sejak awal memang begitu. Si penutup mata gak pernah jadi sekutu kalian. Mengatakan itu di depan Sakura. Sakura pun lalu marah, memegang baju Endo dan seakan akan mengajar Endo. Mereka pun sampai kaget. Umemiya pun lalu menenangkan Sakura. Sakura, tenanglah. Sakura mengatakan, Aku tidak percaya. Endo pun masih mengatakan, aku belum selesai bicara. Si penutup mata itu sebenarnya salah satu petinggi Recan Puru. Mendengar itu, mereka semua tambah kaget. Dan kini lalu diperlihatkan lokasi keberadaan Recan Puru. Dan terlihat Suwo sudah berada di situ, ikuti dengan dua temannya. Menanyakan ke Suwo, astaga, kembali lagi. Kau lumayan suka pemandangannya ya. Orang bodoh sepertimu tidak akan pernah mengerti. Suwo mengatakan, apa katamu? Kau bisa melihat berbagai macam hal dari sini, dari masa lalu sampai masa depan. Temannya menanggapi, cara pandang yang menarik. Teman satunya mengatakan, kau cuma asal ngomong atau beneran emang ngerti omong kosong ini? Suwo mengatakan, dan aku bisa mendengar suara angin di sini. Temannya menanggapi, dasar pembohong. Temannya yang satu mengatakan, terserahlah. Ayo kita pergi saja, Sun Fei. Dan ternyata itu memang beneran Suwo sudah berada di markas Recan Puru. Kini memperlihatkan suasana di kota kosmopolitan. Terlihat
bapak-bapak yang sehabis meminum, dia akan pergi. Dia mengatakan, "Terima kasih, aku sudah kenyang." Ibu penjual menanyakan, "Hei, kau kelihatannya sempoyongan. Kenapa kau tidak duduk dan istirahat terlebih dahulu?" Dia pun menanggapi, "Tidak apa-apa, aku bisa jalan dengan baik kok." Namun seketika sesampainya bapak-bapak itu di jalan, dia pun tertabrak oleh sepeda. Semua orang pada ramai melihat kejadian itu. Ibu pedagang pun lalu mendekat ke bapak itu. "Astaga, apa kamu terluka? Kamu baik-baik saja?" Dan itu membuat bapak-bapak itu langsung marah kepada pengendara sepeda. "Itu sangat berbahaya. Lihatlah, kemana kau pergi? Apa kau tidak tahu cara mengendari sepeda?" Karena seseorang bersepeda itu tidak tahu bahasa bapak itu, dia pun menjawab dengan bahasanya sendiri. "Hah? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Itu salahmu karena tiba-tiba keluar ke tengah jalan entah dari mana." Ibu pedagang dan orang-orang pun sampai heran. "Oh, ya ampun, ini sangat kacau." Dan seseorang di situ pun juga mengatakan, "Mungkin kita seharusnya menemukan seseorang yang bisa bicara dengan bahasanya." Dan tiba-tiba seseorang mendekat ke situ. "Permisi." Dan ternyata itu adalah Suwo bersama kedua temannya. Suwo mengatakan, "Kami mendengar keributan. Apa yang terjadi? Apa semuanya baik-baik saja?" Seketika Suwo lalu ngomel saja kepada kedua orang itu. "Nguyen, aku selalu memperingatimu untuk mengurangi kecepatan. Lisan, Anda meminum terlalu banyak lagi. Bukankah sudah kubilang kurangi meminum? Jalannya sempit di sini. Jadi harap berhati-hati. Jangan meminum terlalu banyak. Itu tidak baik untukmu." Ibu pedagang pun mengatakan, "Syukurlah, sangat membantu memiliki kalian semua di sini." Dan seseorang juga mengatakan, "Sorry, maaf, dengan masalah ini." Teman Suwo pun menjawab, "Tidak masalah." Dan ini yang lucu, bocil yang memungut apel milik seorang pengendara sepeda itu, dengan memegang apel itu dengan bersiul-siul, itu pun dilirik oleh Suwo. Suwo yang menghela napas lalu mengatakan, "Minju, sini kembalikan." Bocil itu mengatakan, "Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menemukannya." "Maaf." Setelah beberapa saat, suasana pun lalu membaik. Dan terlihat Suwo dengan kedua temannya akan pergi. Teman Suwo ini mengatakan, "Pasti ada sesuatu yang terjadi dengan otakmu itu." Suwo menanggapi, "Kamu tahu lebih dari satu bahasa juga." "Bajus? Oh, ternyata ini namanya Bajus, bre." Temannya yang satu lagi mengatakan, "Dwi bahasa Dirat Canpuru, jelas sekali ada yang salah dengan otakmu." Mendengar itu, Bajus pun seketika langsung marah. "Rakta, kau sialan. Berapa kali harus ku bilang ini padamu? Jangan bandingkan aku dengan kalian berdua monster-monster itu." Suwo pun melerai, "Sudahlah." Rakta pun kembali mengatakan, "Jika kamu punya waktu untuk menggonggong seperti anjing, kamu punya waktu untuk belajar." Mendengar itu membuat Bajus marah kembali. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanannya, dan terlihat mereka sudah sampai di gerbang murid arus merah. Mereka pun lalu masuk saja, dan terlihat anak-anak di dalam sedang berlatih dengan keras di tempat itu. Di saat anak ini terkena serangan dari temannya, itu pun membuat anak ini sampai kesal. Sial. Aku juga sudah melakukannya dengan baik. Bagaimana ini bisa terjadi?" Seseorang menanggapi, "Kamu terlalu bersemangat." Anak itu menjawab, "Diamlah, apa yang kamu tahu?" Namun di saat anak itu menoleh, itu membuat bengok. Dia mengatakan, Sun Fei, selamat datang." "Panggil Sun Fei atau Su ya, bre? Su aja lah." Su menjawab, "Halo, apa yang kamu tadi katakan?" Anak itu menanggap, "Tidak apa-apa,
Teman sparringnya pun lalu mengatakan, di saat-saat momen paling kritis, Fufu akhirnya selalu membuat gerakan yang sangat besar. Fufu mengatakan, apa? Temannya menanggapi, apa kamu tidak pernah menyadarinya? Su mengatakan, kalian semua berlatih sangat keras. Senang bisa melihatnya. Fufu lalu menanggapi, tentu saja ketika kami berumur 15, kami juga akan mendukung Raksan Puru. Itu pun membuat Suwo tersenyum. Suwo lalu mengatakan, tapi jangan lupa untuk belajar juga ya. Fufu menanggapi, aku sedang belajar. Suwo mengatakan, kalau gitu ayo kita mulai sebuah kuis dengan cepat. Anak-anak menanggapi, sekarang juga. Dan anak-anak yang sedang berada di lantai atas melihat kedatangan Suwo itu membuat mereka terkejut. Hei, itu Sun Fei. Akhir-akhir ini kamu selalu pulang begitu awal. Oh, kami sangat senang. Itu pun membuat Suwo laki-laki tersenyum. Bajus pun tak mau ketinggalan, mengatakan, baiklah anak-anak, aku akan berlatih dengan kalian. Sekarang bersiaplah. Fufu menjawab, tidak, makasih. Itu pun membuat Bajus sampai kesal. Apa? Fufu menanggapi, yang kamu lakukan hanyalah melempar kami ke udara. Bajus pun menanggapi, musuh-musuhmu tidak akan bersikap lunak pada kalian, bocah-bocah nakal. Mereka akan selalu menyerangmu dengan semua yang mereka miliki. Rakta pun lalu mendekat dan mengatakan, orang bodoh sepertimu hanya tahu satu gerakan. Itu tidak akan membantu pelatihan mereka. Itu pun membuat Bajus sampai kesal. Rakta pun lalu mengatakan kepada anak-anak, baiklah kalau begitu, aku akan berlatih tanding dengan kalian anak-anak. Anak-anak menanggapi, sparring lagi dengan Rakta. Sampai kapanpun aku tidak mau. Itu pun membuat Fufu sampai ketakutan melihat mata Rakta. Rakta pun lalu mendekat, mengatakan pada anak-anak, karena kamu masih punya energi untuk berbicara, kurasa kamu masih bisa berlatih lebih lagi. Bukankah begitu? Anak-anak pun, maafkan aku. Namun tiba-tiba seseorang di situ memanggil anak-anak. Hei, semuanya, makanan sudah siap. Cuci tanganmu dan kemari. Anak-anak pun lalu berlari untuk memakan. Fufu mengatakan, ya, makanan. Aku penasaran, makan malamnya mau apa ya? Bajus mengatakan. Bajus pun lalu menyindir Rakta. Kesempatanmu terlewat. Su mengatakan, wow, lihat mereka bergerak. Dan sebelum itu, Su pun melihat ke pintu masuk. Dan terlihat anak-anak sudah berkumpul di situ. Su pun lalu mengatakan, kalian sudah menunggu kan? Ayo masuk. Mereka semua pun lalu masuk, diajak untuk makan. Fufu yang sudah duduk dan akan makan. Dan di depannya ada bocil yang bernama Anan. Fufu menanyakan, Anan, kenapa kamu tidak hadir saat latihan? Anan menanggapi, Mama semakin parah sakitnya. Aku sedang menemani dia. Menurutmu, bolehkah aku membawa ini kembali untuk dimakan? Itu pun membuat Fufu bengong. Dan lalu Fufu memberikan sebagian makanannya kepada Anan. Ambil ini juga. Anan menanyakan, tapi itu punyamu. Fufu menanggapi, tidak perlu khawatir tentang itu. Aku sangat berharap ibumu akan segera membaik. Anan pun lalu pergi saja. Tak lupa mengatakan terima kasih. Su yang berdiri di dekat bapak pengasuh di situ. Su mengatakan, makan malam hari ini kelihatannya sangat enak. Terima kasih karena selalu memasak. Bapak itu pun lalu menanggapi, ayolah, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Tapi kami sangat sering mendatangi anak-anak dari luar yang datang ke sini untuk makan. Yang tadi bisnis juga lagi tidak bagus. Ini agak sulit. Su menanggapi, aku sangat minta maaf. Bapak itu mengatakan, oh, jangan begitu.
Kamu benar-benar tidak perlu meminta maaf. Semua orang sudah berkontribusi sebaik yang mereka bisa. Lagi pula, tidak semuanya buruk. Sekarang, lebih sedikit anak yang tertinggal di sini, dan itu sudah melegakan. Segalanya akan terus membaik. Setelah beberapa saat, mereka bertiga sudah akan balik. Bajus mengatakan, "Ya ampun, dia terlalu santai." Rakta menanggapi, "Dan kau terlalu mudah dibaca. Simpan saja pendapat bodohmu itu untuk dirimu sendiri. Dasar otak burung." Bajus pun semakin marah. "Kamu sangat ingin melakukannya ya?" Rakta menanggapi. "Berhenti berteriak, dasar bego." Suwo pun mengatakan, "Hentikan kalian berdua. Ada beberapa hal yang sebaiknya mereka tidak ketahui." Itu pun membuat mereka berdua langsung diam. Dan Suwo yang melihat ke arah bulan itu pun langsung tertuju ke tempat Sakura yang sedang tidur. Sakura yang terlihat sudah tidur. Karena hari-hari Sakura saat ini masih memikirkan Suwo, itu pun sampai terbawa mimpi oleh Sakura. Sakura bermimpi di dalam keadaan gelap gulita. Sakura melihat Suwo dengan dililit benang menusuk seluruh tubuh Sakura. Ditambah lagi bunga Sakura menusuk-nusuk tangan Sakura. Sakura hanya bengong mengatakan, Apa ini?" Karena sudah melihat Suwo, Sakura memanggil Suwo. "Suwo, hei, tunggu." Sakura pun sampai terjatuh, tertusuk oleh bunga Sakura. Sakura mengatakan, "Sialan, apa ini? Hei Suwo, apa kau bisa mendengarku? Berhenti." Bunga Sakura dan serabut benang itu pun terus melilit Sakura. Karena benang itu masih terhubung dengan Suwo, Sakura mengatakan, "Kau perwira Recan Puru kan? Kalau begitu, kenapa kau datang ke Furin? Jangan-jangan dari awal kau tidak mau menjadi bagian dari kami. Hei. Oh. Hei brengsek. Hei, katakan sesuatu. Aku selalu untukmu." Seketika benang-benang yang melilit Sakura itu terlepas dan mengikuti Suwo pergi. Itu pun membuat Sakura terbangun dari tidurnya. Keringat pun bercucuran. Dengan perasaan Sakura itu masih terus mengepalkan tangannya. Itu pun membuat Sakura bertanya-tanya, masih terus berpikir. Dan di sisi lain, terlihat anak-anak Furin sedang pergi ke kafe Potos, menceritakan semua hal yang terjadi kepada Kotoha. Setelah Kotoha mendengar cerita dari mereka, Kotoha menanyakan, "Jadi begitu, jadi itulah yang terjadi." Umemiya menanggapi, "Ya, dia sulit dipahami." Hiraki mengatakan, "Tapi dia orang yang baik sebagai murid Furin maupun sebagai adik kelas. Semua ini tidak sesuai dengan perasaanku." Umemiya mengatakan, "Anggap saja semua yang dikatakan Indo kepada kita itu benar. Masih sulit bagi kami untuk menerimanya begitu saja dan move on. Dan ini juga pasti sangat sulit bagi kalian semua." Nira mengatakan, "Ya." Sugiura mengatakan, "Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Aku benar-benar tidak tahu." Kiryu mengatakan, "Semuanya sangat membingungkan. Tapi aku bahkan lebih khawatir tentang Sakura. Kami semua terkejut. Tapi kurasa dia mungkin mengalami hal yang lebih buruk. Aku tidak pernah melihat Sakura bereaksi seperti itu sebelumnya." Kini lalu memperlihatkan kembali kejadian sebelum itu. Di saat Sakura mendengar bahwa Suwo adalah petinggi dari Recan Puru itu, reaksi Sakura sungguh terkejut.
melepaskan genggaman dari baju Endo dan Sakura, lalu berjalan akan pergi. Umemiya hanya mengatakan, Sakura. Tapi sebelum pergi, Sakura mengatakan, Endo, maaf, harus datang jauh-jauh ke sini. Dan terima kasih atas informasinya tentang Suwo. Endo menjawab, jangan khawatir, kamu boleh mengajakku kemana saja dan kapan saja, asalkan aku bisa bertemu denganmu, Sakura. Teman-teman menanyakan, kemana kamu mau pergi? Nire lalu mengejar Sakura. Di saat Nire akan memegang Sakura, Sakura menghindari. Itu pun membuat Nire terkejut. Maaf Sakura. Dan ekspresi Sakura terlihat seperti ini. Kiryu mengatakan, Sakura. Sakura pun lalu pergi saja. Teman-teman hanya bisa melihat. Setelah Sakura pergi, Endo lalu mengatakan, nah, sekarang sudah selesai. Sakura pergi. Jadi sebaiknya aku juga pulang. Jika Takeshi yang sudah menunggu, Chika pun mendekat ke Endo, menanyakan, kamu sudah selesai? Endo menjawab, yap, semuanya sudah selesai. Ayo kita pulang. Chika pun lalu balik badan, mengatakan, enggak, aku enggak mau pulang. Dengan berjalan ke arah tenis meja, lalu mengatakan, Haji Umemiya, ayo Mai. Umemiya pun menjawab, duh, Takeshi, saat ini kami sedang tidak mau. Chika pun lalu mengatakan, cepatlah, kamu bilang tadi mau main. Ume pun lalu menghela nafas. Baiklah, hanya satu game aja ya. Oke, Chika pun menanggapi, enggak. Ume pun menuruti saja. Baiklah. Kembali ke kafe Potos. Sugista yang mendengar itu hanya diam saja. Nire mengatakan, aku tidak bisa berkata apa-apa saat aku melihat ekspresi wajahnya. Kotoha pun menanggapi, tidak bisa menyalahkan dia juga. Ini mungkin pertama kalinya dia merasakan sakit seperti ini. Hiragi menanggapi, ya. Nire menanyakan, apa? Apa yang kamu maksud? Kotoha menanggapi, Sakura telah menjalani seluruh hidupnya sendirian sampai dia datang ke kota kita. Dia tahu rasa sakit kesepian. Namun di sisi lain, dia belum pernah mengalami kehilangan. Namun dia datang ke Furit dan dia diterima untuk pertama kalinya. Dia dibutuhkan dan Sakura membuka dirinya untuk pertama kalinya. Maka dari itu dia pikir dia telah menemukan seseorang yang terhubung dari hati ke hati. Dan orang itu menghilang di depan matanya. Ini adalah rasa sakit yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia mungkin sangat menderita. Mendengar ucapan Kotoha, semua orang hanya diam. Umemiya lalu mengatakan, dengar semuanya. Kita bisa membuat rencana tentang apa yang harus dilakukan dengan Suwo nanti. Tapi sekarang ini Sakura membutuhkan kita. Jadi kita harus mendukung Sakura dengan segala yang kita punya. Mereka bertiga pun menanggapi, benar. Sugista pun diam saja sembari menikmati kopinya. Pagi pun sudah tiba dan terlihat kelas Sakura. Kiryu mengatakan, Sakura, dia mungkin tidak masuk sekolah hari ini ya. Nire mengatakan, ya, dia juga tidak membalas di obrolan kita. Kiryu mengatakan, tanpa kedua orang itu, seluruh ruang kelas terasa sangat sunyi. Dan tiba-tiba pintu kelas pun terbuka. Semua orang melihat ke arah pintu dan ternyata itu adalah Momichikawa. Nire menanyakan, oh, Momichikawa. Momichikawa mengatakan, maaf, apakah aku membuat kalian takut? Nire menanggapi, tidaklah, kamu tidak melakukannya, tidak apa-apa. Momichikawa menanyakan, apakah Sakura ada di sini? Nire menanggapi, hari ini dia tidak ada. Sebenarnya, Momichikawa lalu mengatakan, hei, tidak perlu dijelaskan, aku sudah mendengar beritanya. Endo datang ke sekolahan kita, semua orang membicarakannya. Selain itu, ku dengar Sakura sangat terpukul dengan berita itu. Aku tadinya mau mengajaknya makan siang atau semacamnya. Tapi sepertinya kurasa dia tidak datang ke sekolahan. Nire mengatakan, maaf. Momichikawa lalu menanggapi, tidak ada alasan bagimu untuk meminta maaf. Baiklah, kalau dia tidak ada di sini, aku akan pergi menemuinya di rumahnya.
Setelah kelas tentunya. Mereka bertiga pun sampai terkejut. Hah? Om Chikawa menanyakan, bisakah kamu Nire memberitahuku di mana dia tinggal? Nire menanggapi, iya, aku bisa. Dan aku akan ikut juga. Kiryu, aku juga. Sugiura, aku juga. Anze, apa semua orang akan mengunjungi Sakura? Mereka bertiga pun ajak kami juga. Kiryu lalu mengatakan, tapi mungkin ini bukan waktunya yang tepat bagi kita semua untuk mendatanginya di depan pintunya. Anze menanggapi, mungkin tidak ya. Kiryu mengatakan, Nire, bisakah kamu pergi untuk kami? Nire menanggapi, tentu saja. Anze dan kawan-kawan mengatakan, kami mengandalkanmu, Nire. Nire mengatakan, kalau begitu, Om Chikawa hari ini sepulang sekolah, kamu dan aku. Namun tiba-tiba, Nire ditarik seseorang dan ternyata itu adalah Sugishita. Nire menanyakan, apa? Sugishita mengatakan, ajak aku juga, aku akan ikut denganmu. Teman-teman pun sampai terkejut. Hah? Akhirnya jam kelas pun sudah selesai. Mami Chikawa, Nire dan Sugishita sudah akan pergi ke rumah Sakura. Di perjalanan Nire bersama Sugishita, Nire mengatakan, Mami Chikawa masih belum datang juga ya. Katanya dia pulang dulu untuk mengambil beberapa barang. Mungkin lebih lama dari kita. Sugishita menoleh. Itu dia. Nire, oh iya. Mami Chikawa yang datang membawa barang yang dia ambil. Mami Chikawa lalu mengatakan, maaf membuat kalian menunggu. Nire pun menanggapi, apa-apaan itu semua? Kita bukan mau perang kan? Mami Chikawa menanggapi, aku dengar di rumah Sakura hanya ada satu panci. Aku sudah bawa banyak barang, tapi tidak muat di tas. Nire menanggapi, kamu terlihat seperti mau perang. Mami Chikawa menanggapi, ini cuma wajan. Barang yang kuminta sudah dibeli. Nire lalu menunjukkan, ya ini dia. Mami Chikawa menanggapi, kau bilang aku terlalu banyak membawa barang. Aku cuma minta tolong belikan beberapa barang. Terus tas sebanyak itu apa? Nire menanggapi, oh ini titipan dari anak-anak sekelas. Mereka meminta kita untuk memberikannya pada Sakura. Mami Chikawa, oh. Tapi kenapa Sugishita terlihat tidak senang? Sugishita pun sampai membayangkan saat mau berangkat akan ke rumah Sakura. Semua teman-teman menitipkan semua barangnya kepada Sugishita. Ini sekalian bawalah ini dan ini juga. Sugishita mengatakan, kenapa harus aku yang membawa semua ini? Dan itu sampai membuat Sugishita kesal saat ini, ingin melempar barang itu. Untung saja Nire menahannya. Sugishita, di dalamnya ada telur. Setelah beberapa saat, mereka pun sudah tiba di lokasi tempat tinggal Sakura. Nire mengatakan, kita sudah sampai. Ini rumahnya. Mami Chikawa menanyakan, dia tinggal di sini? Nire menjawab, iya. Mereka pun lalu akan masuk saja. Tapi sebelum masuk, Nire mengatakan, aku akan mencoba menghubunginya terlebih dahulu. Mami Chikawa menyuruh untuk memencet belnya saja. Nire memberitahu, tidak bisa, belnya rusak. Biasanya dia tidak mengunci pintunya. Tapi bisa saja dia sedang tidak di rumah. Aku coba dengar nada deringnya dulu. Mami Chikawa sampai bertanya-tanya, dia tidak mengunci pintunya. Itu berbahaya sekali. Mami Chikawa mengatakan, kita buka saja dan lihat apa dia di rumah atau tidak. Nire menanggapi, tapi kita tidak boleh asal masuk ke rumah seseorang. Setelah Nire mendengar apakah nada dering handphone Sakura berbunyi, Nire mengatakan, aku tidak mendengar suara apapun. Mami Chikawa menanggapi, mungkin HP-nya sedang mati. Nire mengatakan, bisa jadi. Sabar Sugishita yang setipis tisu, dia pun lalu masuk saja. Itu pun membuat Nire panik. Tunggu Sugishita. Mami Chikawa mengatakan, pintunya benar-benar tidak terkunci. Sembari melihat di sekeliling, Mami Chikawa sampai heran. Dia berheran, tidak punya apa-apa di sini. Sugishita pun lalu menuju kamar Sakura saja. Melihat Sakura masih tertidur, tidur seharian bre.
Nire pun sampai bengok. Sakura, Momichikawa hanya diam saja. Tanpa lama-lama, Sugista lalu mendekat ke Sakura dan langsung menarik selimut Sakura. Sakura yang menyadari itu, Sakura lalu menanyakan, "Siapa kau? Siapa yang memberimu izin?" Momichikawa lalu menyaut, "Ini aku, Momichikawa. Hei." Sakura pun langsung bangun saja. "Kenapa kau di sini?" Sugista pun seketika langsung marah, mengatakan ke Sakura, "Lu tolol apa gimana? Itu karena kamu Nire memotong. "Jelas-jelas karena kami khawatir padamu." Momichikawa lalu mengeluarkan alat masaknya, mengatakan, "Kamu tidur seharian kan? Kelihatannya kau juga belum makan apa-apa. Jadi biarkan aku memasak omres untukmu. Kau bilang kau ingin makan omres." Sakura pun sampai bengong. "Hah? Jalan nanti ya, Bre. Terima kasih. See you teman-teman."